Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan materi kali ini, kakak akan membahas salah satu plastida yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu organel kloroplas adik-adik. Nah, tentu ketika kakak menyebutkan organel ini, adik-adik langsung berpikir tentang terjadinya fotosintesis. Karena memang benar, fotosintesis itu merupakan proses yang terjadi pada organel yang lebih spesifik lagi, yaitu di kloroplas adik-adik. Nah, adik-adik, di sini adik-adik perlu ketahui bahwa kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan dan ganggang tertentu saja, ya. Pada sel-sel tumbuhan, kloroplas di sini adik-adik bentuknya itu seperti cakram. Kemudian ya, dengan diameter ya, diameternya itu kurang lebih 2-4 mikrometer adik-adik. Selanjutnya di sini untuk yang diameternya itu ternyata 5-8 mikrometer. Sedangkan kalau tebalnya ya, itu mencapai kurang lebih 2-4 mikrometer. Nah, seperti ini adik-adik. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi di sini kakak akan memberikan adik-adik sebuah gambar dari struktur kloroplas. Nah, ya. Pada struktur ini adik-adik dapat perhatikan ya, ternyata kloroplas itu dibungkus oleh dua membran. Yaitu di sini ada membran luar ya. Kemudian ada membran dalam adik-adik, seperti itu. Nah, adapun kakak pertama ini akan membahas tentang membran luar pada kloroplas adik-adik. Membran luar atau membran eksternalnya ya. Nah, adapun pada membran ini adik-adik ya, dia di sini tidak mengandung klorofil adik-adik maupun karotenoid, tapi dia mengandung pigmen xanthofil yang disebut violasaktin. Jadi di sini dia tidak mengandung klorofil dan karotenoid, akan tetapi sekali lagi mengandung pigmen xanthofil ya. Yang dalam hal ini pigmen xanthofil pada membran luar itu dinamakan dengan violaxantin. Violaxantin seperti ini. Nah, adapun pada membran dalam adik-adik dari kloroplas ya, itu terdapat lipatan halus dan terdapat banyak pigmen fotosintesis yang terletak pada tilakoid. Jadi di sini ada ruang tilakoid adik-adik. Nanti di sini untuk pigmen ini terletak di dalam tilakoid ya. Adapun pigmennya di sini adik-adik ya, yaitu ada pigmen yang pertama itu adalah klorofil ya. Klorofil ini nantinya ada klorofil A dan klorofil B adik-adik. Klorofil merupakan pigmen hijau untuk menangkap energi cahaya matahari, misalnya sinar merah, biru, ungu, dan memantulkan sinar hijau adik-adik. Selanjutnya pigmen yang kedua itu adalah pigmen karotenoid adik-adik. Nah, pigmen karotenoid ini merupakan pigmen kuning sampai jingga. Karotenoid ini menyerap sinar gelombang antara hijau sampai biru adik-adik. Nah, nanti pigmen-pigmen ini akan menangkap cahaya matahari dan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia adik-adik. Jadi nanti kedua pigmen ini ya akan menangkap energi cahaya. Selanjutnya nanti adik-adik energi cahaya ini akan diubah menjadi energi kimia. Energi kimia di sini dalam bentuk ATP, yaitu adenosin trifosfat adik-adik, seperti itu. Melalui proses fotosintesis tentunya. Nah, tumpukan dari beberapa tilakoid adik-adik ini akan membentuk granum. Kita lihat di sini ada granum ya.
Nah, nantinya tilakoid yang memanjang dan menghubungkan granum yang satu dengan yang lainnya itu disebut dengan stroma, adik-adik. Nah, seperti itu. Sekali lagi, stroma itu adalah tilakoid yang memanjang dan menghubungkan granum satu dengan yang lainnya. Jadi di sini terlihat ini granum yang merupakan tumpukan tilakoid akan dihubungkan dengan granum tumpukan tilakoid yang ini oleh stroma, adik-adik, seperti itu. Nah, demikianlah ya struktur-struktur dari kloroplas, adik-adik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada konten organel sel selanjutnya.